Seperti biasanya, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, maka kita akan membahas dulu kompetensi dasar dari materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah kompetensi dasar 3.13, yaitu menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Yang kedua adalah kompetensi dasar 4.13, yaitu melakukan perakitan produk barang atau jasa. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi pada kali ini yang pertama adalah mengemukakan metode perakitan produk barang atau jasa. Yang kedua, untuk menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Yang ketiga, menyusun alat dan bahan. Yang keempat, melakukan kegiatan perakitan produk barang atau jasa sesuai dengan prosedur. Dan yang kelima, mendiskusikan metode perakitan produk barang atau jasa. Kita akan belajar tentang materi perakitan produk ini. Apakah yang dimaksud dengan perakitan? Apakah kalian sudah pernah mendengar? Sudah pernah mengetahui apa yang dimaksud dengan perakitan ini? Betul sekali. Yang dimaksud dengan perakitan atau assembly line adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan juga dapat diartikan sebagai penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur yang lainnya. Misalnya, proses pemesinan dan pengelasan. Proses pemesinan dan pengelasan biasanya hanya memakai satu proses manufaktur. Sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Prinsip perakitan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. Prinsip yang kedua adalah area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat secara mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang berjalan di atas konveyor. Adapun manfaat-manfaat dalam metode perakitan, banyak sekali di antaranya adalah yang pertama, pekerja tidak perlu mengangkat beban berat. Karena produk masih berupa bagian per bagian, sehingga beban yang diangkat oleh pekerja tidak terlalu berat. Yang kedua, tidak ada posisi membungkuk yang menyebabkan kelelahan fisik para pekerja. Yang ketiga, tidak memerlukan pelatihan khusus dalam penggunaan metode perakitan ini. Yang keempat, pekerjaan menjadi sangat mudah dan dapat dikerjakan oleh semua orang. Dan yang kelima, manfaatnya adalah
tentu saja adanya peningkatan produktivitas yang cukup signifikan. Di dalam perakitan produk, kita mengenal istilah desain untuk manufaktur. Desain untuk manufaktur ini memiliki tujuan, di antaranya adalah untuk meningkatkan mutu produk, untuk mengurangi biaya produk, serta untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan di dalam pengembangan produk. Tahapan dalam desain untuk manufaktur atau design for manufacturing atau disingkat dengan DFM ini, di antaranya adalah yang pertama, mengestimasi biaya manufaktur. Yang kedua adalah mengurangi biaya komponen. Yang ketiga, mengurangi biaya perakitan. Yang keempat, mengurangi biaya pendukung produk. Dan yang kelima, mempertimbangkan akibat dari keputusan desain untuk manufaktur tadi terhadap faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berbagai macam metode perakitan. Di dalam produksi massal, proses perakitan ini dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dalam bentuk yang standar. Dalam perakitan, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut diantaranya adalah metode perakitan yang dapat ditukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu dengan yang lainnya, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah terstandar baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Keuntungannya bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen sejenis yang ada di pasaran. Metode berikutnya adalah metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, komponen-komponennya juga dihasilkan dari produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan ukuran. Metode perakitan yang ketiga adalah metode perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangan, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran yang diambil dari komponen yang pertama. Adapun jenis perakitan secara umum bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar prosesnya dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu
yang spesifik atau khusus. Sedangkan perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti elektronik, mekanik, gabungan mekanik, dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan jenis perakitan menurut jenis produk bisa dibedakan menjadi perakitan produk tunggal dan perakitan produk seri. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Sedangkan perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya adalah proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain sebagainya. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lini perakitan pada produk yang berkaitan dengan perangkat keras atau hardware. Di antaranya adalah jenis bahan yang mengalami perakitan. Setiap jenis bahan tentu saja memiliki sifat-sifat khusus dari bahan yang lain, sehingga sewaktu dilakukan perakitan jenis bahan, sebelumnya harus diketahui dulu tentang sifat-sifat dari bahan tersebut. Dengan mengetahui sifat-sifat dari bahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode penyambungan. Faktor yang kedua adalah kekuatan yang dibutuhkan. Pertimbangan kekuatan yang dibutuhkan untuk suatu konstruksi sebaiknya telah dihitung sewaktu merencanakan konstruksi sambungan yang akan dikerjakan. Dengan mempertimbangkan dasar kegunaan konstruksi tersebut, maka kita dapat memilih metode penyambungan dalam perakitan. Faktor yang ketiga adalah pemilihan metode penyambungan. Pemilihan metode penyambungan ini sangat erat kaitannya dengan jenis bahan dan kekuatan sambungan yang dibutuhkan. Sebab setiap metode penyambungan memiliki keistimewaan tersendiri. Faktor selanjutnya adalah pemilihan metode penguatan. Penguatan pelat bertujuan untuk memberikan kekakuan pada pelat yang mengalami proses pembentukan. Karena bahan dasar pelat ini relatif tipis, maka biasanya dibutuhkan penguatan pada pelat, baik pada tepi maupun pada bodi. Pemilihan penguatan ini disesuaikan dengan bentuk konstruksi yang dihasilkan. Faktor berikutnya adalah penggunaan alat bantu perakitan. Alat bantu dalam perakitan harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk-bentuk konstruksinya. Faktor selanjutnya adalah toleransi. Toleransi dalam perakitan dipertimbangkan atas dasar pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar. Toleransi untuk pasangan ini dikenal dengan istilah interchangeability atau sifat mampu tukar.
Faktor yang selanjutnya adalah bentuk atau tampilan. Tampilan suatu produk sangat mempengaruhi terhadap nilai jual dari produk itu sendiri. Tampilan pada dasarnya diawali dari gambar atau desainnya. Tampilan ini disesuaikan dengan penggunaan konstruksinya di lapangan. Faktor yang ke-8 adalah faktor ergonomis. Ergonomis yang dimaksud di dalam perakitan ini adalah kesesuaian antara produk dengan kenyamanan pemakai atau user. Artinya, apabila produk ini digunakan tidak menimbulkan cepat letih, membahayakan, membosankan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah finishing. Finishing atau pekerjaan akhir merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perakitan. Finishing ini akan memberikan tampilan terhadap nilai jual sebuah produk. Berikutnya adalah proses perakitan produk. Proses perakitan produk adalah proses yang memiliki banyak langkah dan tingkatan, mulai dari konsep sampai produk massal. Semua langkah tersebut harus dilaksanakan dengan sempurna dan tanpa kesalahan sedikit pun. Berbagai perusahaan perangkat keras menamai proses produksi pada produk perangkat keras dengan nama yang berbeda-beda. Namun, semua nama tersebut dapat dikerucutkan menjadi proses-proses sebagai berikut ini. Yang pertama adalah tooling. Dalam produksi perangkat keras yang mengikutsertakan plastik sebagai bagian dari komponennya, maka mesin injeksi molding mutlak harus dimiliki. Dalam proses injeksi molding, plastik cair yang diberi tekanan besar akan diletakkan pada cetakan dari bahan metal sesuai dengan cetakan yang diinginkan oleh perusahaan. Plastik dikeluarkan dari cetakan berbahan metal ketika plastik tersebut mendingin dan mengeras. Proses yang berikutnya adalah EVT. EVT adalah langkah untuk memperbaiki cetakan yang dilakukan pada fase tooling. Selain perbaikan, cetakan tersebut juga akan mengalami uji coba. EVT ini adalah singkatan dari Engineering Validation Process. EVT merupakan proses di mana perakitan dimulai dengan menggunakan bagian-bagian asli, bukan bagian prototipe. Proses yang berikutnya adalah DVT atau DVT. Setelah kita melalui proses EVT dan memastikan bahwa komponen-komponen perangkat keras berfungsi sebagaimana kita akan masuk kepada proses DVT atau Design Validation Process. Pada fase ini, kita akan melakukan ulasan mengenai desain produk, melakukan uji coba tahap akhir, dan menyusun rencana perakitan. Berikutnya adalah PVT. PVT adalah kepanjangan dari Production Validation Test. Pada fase ini, kita sudah bisa memproduksi atas komponen yang sudah lulus uji. Dalam proses ini, yang mengalami uji coba bukan produknya,
tetapi perencanaan lini perakitan dan proses produksi. Di dalam perakitan produk ini, kita mengenal istilah line balancing. Line balancing adalah suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara berimbang, sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses sebelumnya. Tujuan utama dalam menyusun line balancing adalah untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Jika tidak dilakukan keseimbangan seperti ini, maka akan mengakibatkan keefisienan kerja di beberapa stasiun kerja, di mana antara stasiun kerja yang satu dengan stasiun kerja yang lainnya memiliki beban kerja yang tidak seimbang. Alhamdulillah, demikian tadi materi kita tentang perakitan produk. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.